Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Fadila dengan NIM 21050974051 dari PTI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi dan simulasi praktikum terkait dengan mata kuliah jaringan komputer, yakni materi routing dinamik. Nah, sebelumnya apa sih itu routing dinamis? Dinamis routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Nah, selanjutnya yakni macam-macam dari routing dinamik, yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol, lalu ada IGRP, ada OSPF dan EIGRP, lalu ada BGP, yakni Border Gateway Protocol. Nah, di sini saya akan mensimulasikan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada percobaan simulasi terkait dengan materi routing dinamis ini, di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian yang dimana rangkaiannya sama dengan materi sebelumnya, yaitu materi routing statik. Nah, pada materi routing dinamis ini kita membuat sebuah rangkaian, yakni kita membutuhkan ada 3 PC, lalu 3 router dan 2 server yang kemudian kita sambungkan masing-masing PC 1, PC 2 terhubung dengan router 1, lalu PC 3 terhubung dengan router 2, router 1 terhubung dengan router 2 dan router 3, router 2 pun juga terhubung dengan router 1 dengan router 3. Setelahnya router 3 tersambung dengan server 1 dan server 2. Nah, pertama-tama kita melakukan pengisian IP configuration terlebih dahulu pada masing-masing PC dan server. Pada PC 1 kita bisa klik desktop dan kita pilih IP configuration dengan IP addressnya yakni 192.168.1.1 dan subnet maxnya yaitu 255.255.255.192 dengan default gateway-nya yakni 192.168.1.62. Lalu lanjut ke PC 2, kita lakukan pengisian IP-nya yakni 192.168.1.65, subnet maxnya yakni 255.255.255.192, default gateway-nya yakni 192.168.1.126. Nah, selanjutnya ke PC ketiga. PC ketiga yakni 192.168.1.253 untuk IP addressnya, subnet maxnya yaitu 255.255.255.128, default gateway-nya yakni 192.168.1.254 dan server 1 yakni IP configuration-nya 33.33.33.1 untuk IP addressnya, subnet maxnya yakni 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 33.33.33.3. Lalu lanjut ke server kedua yakni IP addressnya yaitu 43.43.43.1 dan subnet maxnya yakni 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yakni 43.43.43.3. Setelah itu, setelah kita lakukan pengisian PC 1 hingga server 2, lalu langkah selanjutnya yakni kita klik pada bagian router. Nah, pada bagian router di sini kita pilih config dan kita isikan untuk fast ethernet. Jangan lupa kita hidupkan port statusnya dan IP addressnya yakni 192.168.1.62 dengan subnet maxnya yakni 255.255.255.192 untuk router 1. Dan fast ethernet 1/0 yakni 192.168.1.126 dengan subnet maxnya yakni 255.255.255.192. Serial kedua yakni 112.12.12.12.1 dan subnet maxnya yakni 255.255.255.0 dan jangan lupa kita klik port status menjadi on pada masing-masing bagian serial maupun fast ethernetnya. Serial 3/0 yakni kita isi IP addressnya 13.13.13.1 dan subnet masknya yakni 255.255.255.0.
Lalu lanjut ke router kedua, yakni kita klik config dan kita pilih fast Ethernet. Pada bagian port status jangan lupa kita klik on. IP addressnya yakni 192.168.1.254 dan subnet masknya yakni 255.255.255.128. Lalu lanjut ke fast Ethernet 1/0 tidak perlu. Kenapa? Dikarenakan hanya terhubung ke satu PC saja. Lalu lanjut ke serial 2/0 yakni IP addressnya 12.12.12.2 dan subnet masknya yakni 255.255.255.0 dan kita klik on untuk port statusnya. Lanjut ke serial ketiga per 0 yakni IP addressnya 23.23.23.2 dan subnet masknya yakni 255.255.255.0. Dan lanjut pengisian ke router ketiga yakni fast Ethernetnya IP addressnya yaitu 33.33.33.3, subnet masknya yakni 255.255.255.0 dengan fast Ethernet 1/0 yakni IP addressnya 43.43.43.3 dan subnet masknya yakni 255.255.255.0. Serial 2/0 nya yakni 13.13.13.3, subnet masknya yakni 255.255.255.0 dan IP addressnya pada serial 3/0 yakni 23.23.23.3, subnet masknya yakni 255.255.255.0. Dan jangan lupa kita lakukan pengisian pada port status yakni klik on. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengisi pada bagian router, kita lakukan pengisian kembali pada router 1. Nah, di sini karena kita melakukan simulasi terkait dengan materi routing dinamis, maka kita pilih routing dan kita klik RIP. Nah, di sini jangan lupa bahwa kita harus memastikan RIP routing kita menggunakan versi yang kedua. Nah, pada router 1 yakni kita masukkan networknya. Di sini saya sudah memasukkan yakni yang pertama 12.0.0.0. Nah, ini adalah jalan yang mengarah ke router 1 menuju ke router 2. Lalu 13.0.0.0.0 yakni jalan yang mengarah dari router 1 ke router 3. Dan 192.168.1.0 yakni jalan yang mengarah dari router 1 ke PC 1. Nah, selanjutnya yakni setelah kita melakukan pengisian pada router 1, maka kita akan melakukan pengisian di router kedua. Kita klik config dan kita pilih RIP. Nah, di sini pada router 2 yakni network addressnya yang pertama 12.0.0.0 yakni adalah penghubung jalan dari router 2 yang menuju ke router 1. Lalu ada 23.0.0.0 yakni jalan yang mengarah dari router 2 menuju ke router 3 dan 192.168.1.0 yakni jalan yang mengarah dari router 2 ke PC. Selanjutnya yakni kita juga harus melakukan pengisian pada router 3. Nah, kita pilih RIP. Lalu pada router 3 yakni network addressnya yang pertama ada 13.0.0.0.0 yakni adalah jalan yang mengarah dari router 3 menuju ke router 1. 23.0.0.0 yakni jalan yang mengarah dari router 3 ke router 2. Lalu ada 33.0.0.0 yakni jalan yang mengarah dari router 3 menuju ke server 1 dan 43.0.0.0 yakni jalan yang mengarah ke router 3 menuju server 1. Nah, setelah kita melakukan pengisian network addressnya dari masing-masing router, maka selanjutnya kita akan melakukan simulasi pengiriman paket-paket. Yang pertama kita lakukan klik simulation dan jangan lupa kita pilih hanya pada bagian ICMP saja. Nah, selanjutnya yakni kita lakukan pengiriman yang pertama mulai dari PC 1 menuju ke PC 2 yakni kita coba kirim PC 1 mengarah router 1 dan PC 2 lalu akan dikembalikan ke router 1 dan menuju ke PC 1 kembali. Maka percobaan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya yakni percobaan pengiriman dari PC 1 ke PC 3. Nah, PC 1 mengarah ke router 1 lalu mengarah ke router 2
dan kembali mengarah ke PC3, lalu PC3 kembali ke router 2, selanjutnya yakni kembali ke router 1 dan menuju ke PC1. Maka percobaan berhasil dilakukan. Selanjutnya yakni kita coba pengiriman dari PC1 menuju ke server 1, yakni PC1 mengarah ke router 1, router 1 langsung mengarah ke router 3, router 3 ke server 1, kemudian dikembalikan ke router 3, mengarah ke router 1 kembali dan kembali ke PC1. Nah, selanjutnya yakni pengiriman dari PC1 menuju ke server kedua, yakni dari PC1 mengarah ke router 1, lalu diteruskan ke router 3 dan mengarah ke server 2. Server 2 mengarah ke router 3 dan router 3 ke router 1 serta kembali ke PC1. Selanjutnya yakni percobaan menuju ke dari PC3 menuju ke PC1, yakni PC3 mengarah router 2, router 2 akan mengarah ke router 1 dan mengarah ke PC1. PC1 akan mengembalikan ke router 1 dan kembali ke router 2 dan sampai di PC3 dan berhasil dilakukan. Selanjutnya yakni pengiriman dari PC3 ke PC2, yakni PC3 mengarah ke router 2, router 2 mengarah ke router 1 dan PC2 mengarah ke router 1 kembali, router 1 mengarah ke router 2 dan kembali ke PC ketiga. Maka percobaan berhasil dilakukan. Maka selanjutnya yakni kita akan melakukan percobaan dari PC3 mengarah ke server 1. Nah, di sini PC3 akan mengarah ke router 2, router 2 mengarah ke router 3, server 1, kembali ke router 3, kembali ke router 2 dan percobaan berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya yakni pengiriman dari PC3 mengarah ke server 2. Nah, di sini dari router 2 mengarah ke router ketiga dan mengarah ke server 2 dan akan dikembalikan ke router 3, kembali ke router 2 dan mengarah ke PC3. Percobaan berhasil dilakukan dan selanjutnya yakni mengarah percobaan dari PC server 1 menuju ke server kedua, yakni kita lakukan pengiriman dari server 1 mengarah ke server kedua, yakni server 1 mengarah ke router 3, router 3 akan mengarah ke server 2, akan kembali ke router 3 kembali dan percobaan berhasil dilakukan. Selanjutnya yakni pengiriman dari server 1 ke PC1. Nah, server 1 akan menuju ke router 3, router 3 ke router 1, kemudian ke PC1, lalu ke router 1 kembali dan kembali ke router 3 dan sampai di server 1. Selanjutnya yakni terkait dengan percobaan dari server 1 ke PC2. Nah, di sini server 1 mengarah ke router 3, router 3 mengarah ke router 1 dan akan mengarah ke PC2, kembali ke router 3, lalu kembali ke router 3 dan mengarah ke server 1. Nah, selanjutnya yakni yang terakhir pengiriman dari server 1 menuju ke PC3. Nah, di sini server 1 mengarah ke router 3, router 3 langsung mengarah ke router 2 dan mengarah ke PC3. PC3 akan mengarah ke router 2 kembali ke router ketiga dan sampai di server 1 dan semua percobaan telah berhasil kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tracer dari PC1 ke server 1, yakni kita akan mencoba melihat, kita kembali ke real time terlebih dahulu, kita klik pada PC1, kita lakukan percobaan pada command prompt, yakni kita masukkan tracer dan mengarah ke server 1, yakni IP-nya 33.33.33.1. Nah, di sini bisa terlihat bahwa tracer komplit dan sudah terdapat routing dari tracingnya, yakni seperti yang tertera pada gambar. Lalu selanjutnya kita coba tracer dari PC1 ke server 2, yakni
IP-nya yaitu 43.43.43.1. Nah, di sini juga sudah muncul bahwa tracer complete dan sudah muncul tracing routernya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa percobaan telah berhasil kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan simulasi pengiriman paket dari PC1 ke server 1, yang nantinya kita akan coba untuk memutuskan jalan yang kita gunakan utamanya untuk melakukan bahwa apakah simulasi dari percobaan routing dinamis ini berhasil. Nah, kita coba melakukan pengiriman dari PC1 ke server 1. Kita lihat bahwa PC1 mengarah ke router 1, router 1 mengarah ke router 3, dan sampai ke server 1. Server 1 akan dikembalikan dari router 3 menuju router 1 dan sampai ke PC1 dengan jalan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mematikan jalan sebelumnya, yakni kita klik pada router 1 yang mengarah ke router 3. Di sini kita coba klik pada port status on, kita nonaktifkan jalannya. Nah, kita akan mencoba simulasi kembali pengiriman dari PC1 menuju ke server 1. Dari PC1 mengarah ke server 1. PC1 akan mengarah ke router 1 dan router 1 mengarah ke router 2. Router 2 mengarah ke router 3 dan menuju ke server 1. Kemudian juga server 1 akan mengembalikan ke router 3, router 3 menuju ke router 2, menuju ke router 1 kembali dan sampai ke PC ke 1. Kita bisa lihat bahwa jalan yang kita putuskan dari routing dinamis ini pesan akan menuju ke jalan yang lain, sehingga percobaan terkait dengan materi routing dinamis ini berhasil kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya praktikumkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.